Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan berdiskusi dalam suasana akademik yang penuh keberkahan. Salawat beserta salam tidak lupanya kita panjatkan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan keseimbangan antara akal, jiwa, dan spiritualitas. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Effendi dengan NIM 24329139. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas akhir yang berupa makalah dengan judul Analisis Kesehatan Mental Mahasiswa di Era Digital dalam Perspektif Psikologi Islam. Topik ini sangat menarik karena semakin hari semakin banyak mahasiswa yang terlihat baik-baik saja di permukaan, namun sebenarnya sedang mengalami tekanan psikologis dan kegelisahan batin yang sangat mendalam. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Mahasiswa berada pada fase kehidupan yang sangat penting. Mereka tidak hanya dituntut untuk berprestasi secara akademik, tetapi juga dituntut untuk memperbaiki jati diri, merancang masa depan, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial yang terus berubah. Data dan realitas menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa mengalami peningkatan yang signifikan. Depresi, kecemasan, stres akademik, burnout, gangguan tidur, hingga perasaan hampa dan kehilangan makna hidup semakin sering kita temukan. Di era digital saat ini, tekanan ini semakin berat. Media sosial menciptakan budaya perbandingan sosial yang tidak sehat. Mahasiswa melihat kehidupan orang lain tampak sempurna, seperti IPK yang tinggi, aktif organisasi, produktif, religius, sekaligus bahagia. Tanpa disadari, mereka mulai mengukur nilai dirinya sendiri dari pencapaian dan pengakuan eksternal. Nah, kondisi inilah yang menunjukkan pentingnya pendekatan psikologi Islam dalam memahami kesehatan mental mahasiswa secara lebih utuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada konsep kesehatan mental dalam psikologi Islam. Dalam psikologi Islam, kesehatan mental tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan gangguan seperti depresi atau kecemasan. Kesehatan mental adalah kondisi keseimbangan dan keharmonisan antara jasad, nafs, akal, qalb, dan ruh. Manusia diciptakan dengan fitrah, yaitu kecenderungan bawaan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada psikologi Islam juga mengenal 3 konsep tingkatan nafs. Yang pertama yaitu nafs ammarah, yaitu jiwa yang cenderung mengikuti hawa nafsu dan kesenangan instan. Yang kedua yaitu nafs lawamah, yaitu jiwa yang penuh konflik, kritik diri, dan rasa bersalah. Dan yang terakhir yaitu nafs mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, stabil, dan ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mahasiswa hari ini berada pada fase nafs lawamah. Mereka terus menyalahkan diri mereka sendiri, merasa tidak pernah cukup baik secara akademik maupun secara religius. Padahal kondisi kesehatan mental yang ideal dalam Islam adalah ketika seseorang mampu mencapai nafs mutmainnah, yaitu ketenangan jiwa yang tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal. Selanjutnya, peran qalb atau hati dalam kesehatan mental. Dalam psikologi Islam, qalb atau hati merupakan pusat kesehatan mental manusia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa baik atau buruknya perilaku manusia sangat bergantung pada kondisi hatinya. Banyak gangguan mental mahasiswa berakar dari penyakit hati, seperti lalai dari mengingat Allah, cinta dunia dan prestasi secara berlebihan, ketergantungan dan validasi manusia, iri, dengki, dan perfeksionisme yang tidak sehat. Ketika hati terlalu terikat pada dunia, maka ketenangan jiwa menjadi sangat rapuh. Sedikit kegagalan saja dapat mengguncang kepercayaan diri dan makna hidup. Inilah yang menyebabkan banyak mahasiswa merasa gelisah, meskipun secara lahiriah terlihat sukses. Selanjutnya masuk kepada analisis psikologi Islam. Jika kita telah lebih dalam, permasalahan kesehatan mental mahasiswa dapat dipahami sebagai kritis orientasi hidup.
mahasiswa terlalu fokus pada hasil seperti nilai, IPK, status, namun kehilangan makna dalam proses. Islam mengajarkan bahwa nilai utama hidup bukan hanya pada hasil, tetapi juga pada niat, usaha, dan keikhlasan. Ketika orientasi hidup ini benar, kegagalan tidak lagi dipandang sebagai kehancuran harga diri, melainkan sebagai ujian dan bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa juga sering mengalami konflik antara ideal diri dan realitas diri. Mereka ingin menjadi sempurna dalam segala hal. Karena realitas tidak sesuai harapan, muncul rasa bersalah berlebihan. Psikologi Islam menekankan pentingnya menerima keterbatasan diri sebagai manusia tanpa kehilangan semangat untuk terus memperbaiki diri. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada psikologi barat sebagai pembanding. Jika kita lihat dari perspektif psikologi barat, kesehatan mental dapat dipahami melalui beberapa pendekatan penting. Yang pertama yaitu ada model biopsikososial yang melihat gangguan mental sebagai hasil interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kedua, model kesejahteraan psikologis yang menekankan penerimaan diri, hubungan yang sehat, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Yang ketiga yaitu model kognitif perilaku yang menjelaskan bahwa depresi dan kecemasan muncul akibat pola pikir negatif seperti perfeksionisme dan berpikir ekstrim. Yang keempat yaitu self-determination theory yang menyebutkan bahwa manusia membutuhkan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial agar tetap sehat secara mental. Pendekatan psikologi barat ini sangat membantu terutama dalam aspek praktis dan empiris, namun seringkali menyentuh dimensi spiritual secara mendalam. Selanjutnya kita masuk kepada perbandingan psikologi Islam dan psikologi Barat. Perbedaan utama terletak pada cara memandang manusia dan tujuan hidup. Psikologi Islam menempatkan spiritualitas sebagai fondasi kesehatan mental, sementara psikologi Barat lebih fokus pada fungsi dan kesejahteraan duniawi. Namun, kedua pendekatan ini sebenarnya saling melengkapi. Teknik psikoterapi modern dapat dipadu dengan nilai Islam, seperti mengganti pola pikir negatif dengan konsep tawakal, sabar, dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada analisis fenomena mahasiswa. Dalam kehidupan nyata, mahasiswa menghadapi beberapa masalah atau fenomena, yaitu yang pertama, tekanan akademik dan tuntutan prestasi. Yang kedua, kecemasan akan masa depan dan karir. Yang ketiga, krisis identitas dan makna hidup. Dan yang keempat, yaitu kesepian di tengah keramaian digital. Dari perspektif psikologi Islam, ini menunjukkan ketidakseimbangan jiwa dan lemahnya hubungan spiritual. Mahasiswa sering mencari ketenangan dari dunia, padahal ketenangan sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari perspektif psikologi barat, kondisi ini dipahami sebagai hasil dari tekanan lingkungan pola pikir, maladaptif, dan kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Selanjutnya kita masuk kepada intervensi dan solusi Islami. Psikologi Islam menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif seperti tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa, zikir dan doa dengan penghayatan, muhasabah dan refleksi diri, serta konseling Islami yang terintegrasi dengan psikoterapi modern. Tujuan intervensi ini bukan sekedar menghilangkan stres, tetapi membangun ketenangan, makna hidup, dan hubungan yang sehat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sudah sampai di penutup, yaitu sebagai penutup, kesehatan mental mahasiswa adalah persoalan yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan psikologi Islam menawarkan perspektif yang lebih utuh dengan mengintegrasikan aspek mental, sosial, dan spiritual, dengan kembali kepada fitrah, memperbaiki hubungan dengan Allah, serta memanfaatkan pendekatan psikologi modern secara bijak. Mahasiswa diharapkan mampu mencapai kesehatan mental yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bermakna dan menenangkan jiwa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.